memahami maknanya. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, mening, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita masing-masing yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke halaman 216. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kama warada wa'lam anna min ahamil muhimmati mulazamata sholawati fil jamaati kama taqaddama wa huwa a'ni hudurul jamaati fi sholatil isya'i was subhi asadu ta'kidan wa aksaru fadlan. Kama waroda, dan telah datang warid itu keterangan, ya, telah datang keterangan. Wa'lam, ketahuilah, ana min ahamil muhimmati, bahwa di antara perkara-perkara yang lebih penting, mulazamata sholawati fil jamaati, yaitu menekuni sholat fardu dalam berjamaah. Sama takodama, seperti keterangan yang telah dahulu. Perkara yang lebih penting, sangat penting juga, keterangan disebutkan adalah mulazimah, melazimkan menekuni sholat berjamaah. Itu sangat penting, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran yang dahulu. Kama takot sama, bagaimana dijelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu tentang keutamaannya sholat berjamaah dan penekanan dari Rasul untuk melakukan sholat berjamaah. Wa huwa ani hudurul jamaati fi sholatil isya wa subhi. Dan yaitu yang aku maksudkan, kata musannif, berjamaah sini hudurul jamaati fi sholatil isya wa subhi, yaitu hadir melaksanakan jamaah sholat isya dan subuh. Ini yang dimaksud yang lebih penting, ya, jamaah subuh isya dan subuh. Karena kalau siang belum tentu, orang siang kadang bekerja, ya, belum tentu ketemu sholat jamaah. Asar juga masih di kerjaan, maghrib belum nyampe rumah di perjalanan. Yang penting ya paling tidak isya sama subuh berjamaah. Itu asadu ta'kidan, itu sangat kuatnya, sangat dikuatkan untuk jamaah sholat isya dan subuh yang harus dikuatkan. Wa aksaru fadlan, dan sangat banyak fadilahnya, sangat banyak keutamaannya, yaitu sholat jamaah isya dan subuh. Ya, kalau yang lainnya kan banyak kerepotan, waktu yang banyak kerepotan. Zuhur itu banyak repot, asar ya repot, maghrib masih di jalan, macet. Hanya kemungkinan yang kuatnya dari isya dan subuh, fadilahnya sangat utama. Liqaulihi alaihi salam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau nyatakan, man sholat isya fi jamaatin, barang siapa yang mengerjakan sholat isya dalam berjamaah,
Faka'anama qoma nisfal laili, maka seakan-akan ia bangun ibadah setengah malam. Datang sholat isya berjamaah, itu seolah-olah tengah malam bangun untuk melakukan ibadah separuh malam. Ibadah semua hanya dengan sholat isya berjamaah. Wah, kalau gitu nggak perlu tahajud tuh Pak. Leleh jadinya ya, nggak perlu tahajud kan. Sholat isya aja berjamaah, sudah sama bangun malam dengan melaksanakan ibadah separuh malam. Ya, kalau ibadah tahajud yang lebih utama lagi kan. Kalau tahajud itu untuk meraih makomah mahmudah. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatalaka asa ayat asaka robuka makomam mahmudah. Wa minal laili, dan di sebagian malam fatahajat bihi, ya maka hendaklah kamu bertahajud dengan malam itu, dengan malam itu. Nafilah sebagai amalan nafilah ya, kita tahajud kita sebelah itu nafilah namanya. Sebagai amalan nafilah buat kamu, amal tambah. Apa harapannya? Asa ayat asaka robuka, ya, dengan harapan Tuhanmu mengangkatmu, asa membangkitkan kamu, robuka Tuhanmu, makom mahmudah, dinaikkan pada makom yang terpuji. Bagaimana naik makom? Nafilah. Bangun malam, makom mahmudah. Itu begitu. Nah, itu kalau isya. Waman sholat suha fi jamaatin, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'anama qomal laila kullahu, maka seolah-olah dia telah bangun ibadah di waktu malam seluruhnya. Kalau isya hanya separuh malam, kalau subuh seluruh malam. Full. Jamaah subuh. Pokoknya orang telu ya jamaah. Berdua ya jamaah. Nah, imamnya adzan sendiri, qomat sendiri, imamin sendiri ya, niatnya imaman. Nama ngimami jin sing teko. Ya, sini ini teko dhisik. Soalnya jamaahnya ya. Bapak tuh Pak sendiri niatnya imaman gitu. Oh iya. Karena jin itu tidak lebih ibadah. Di malam Senin kemarin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, jin itu ya ibadah, sholatnya ibadah, ya jin ya sholat, ya syahadat. Ibadah juga, makanya di Mekah ada masjid Al-Jin, tempatnya jin ngumpul di situ. Nabi pernah masjid Al-Jin, nanti dah kalau bisa pergi haji sana nanti jalan bareng saya nanti. Terus jangan lupa ke makam, nanti ziarah ke makam Syekh Muslim bin Abdul Rahman. Itu di sana ada masjid jin, ada masjid. Jangan semudah sholatnya sendirian aja orang jamaah, jinnya belakang. Ya, apalagi kalau di Sragen, ya, di apa nih, Nurul Huda, ada buatan tempat khusus itu untuk jin. Wah, sama kalau di sana tirakat di sana, wow, jin disuruh ke tempat itu, tidak punya untuk tidurnya di situ. Sana aja loh. Udah bikin Pak. Enak. Ada. Ya yang tahu, yang nggak tahu ya nggak usah melu-melu ya. Kalau nggak tahu ada apa? Yang tahu aja. Ya, memang nggak kelihatan ya. Tapi coba. Nah, kalau ada menyebabkan kamu di sini nggak apa-apa. Matiin lampu, kasih wangian semprot. Oh, Pak. Ini sama Muhammad. Sendiri tapi
ya? Sendiri mah ajak-ajak temen. Oh, ada temen ya sama. Jadi, oke ya. Untuk keutamaannya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah. Top. Judulnya udah ada. Tinggal ketik. Wa qala alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, farqu ma bainana wa bainal munafiqina annahum la yastati'una hudurul isya'i wa subhi fil jama'ati al hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, farqu ma bainana wa bainal munafiqin, perbedaan di antara kita dan antara orang-orang yang munafik. Nah, kalau ingin bisa bedakan, ya Nabi ngasih petunjuk nih. Perbedaan antara kita dan orang munafik, yang mudah-mudahan kita nggak munafik, kan gitu. Benar bilang kita munafik, jebul kita sendiri yang munafik kan itu. Ya. Farqu ma baina wa bainal munafiqin, perbedaan di antara kita dan antara orang-orang yang munafik itu, annahum la yastati'una hudurul isya'i wa subhi bil jamaah. Bahwasanya mereka orang-orang yang munafik itu tidak sanggup, tidak mampu untuk hadir sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi yang nggak sanggup sholat isya dan sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, itu munafik. Nah, yang bisa jamaah isya dan subuh itu yang kita. Nah, ini di antara kita ini yang kita yang mana, yang munafik mana kira-kira? Munafik kabeh. Olo kuat. Pak Bubet sih. Kalau itu munafik kabeh. Kata Rasulullah ya. Di Rasulullah kasih itu, jadi perbedaan antara kita dan orang munafik itu annahum, bahwasanya mereka orang-orang munafik itu la yastati'una hudurul isya'i wa subhi fil jamaati. Mereka tidak sanggup, tidak mampu untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Al hadis, ini dari hadis, bukan karangan. Oh, saya jangan juga, saya ini munafik. Iya, aku cakap munafik. Aku udah tua nih saat puncak. Ya apa orang yang tidak jamaah isya subuh kata Nabi itu munafik. Gimana? Umpama aku munafik baru sampai ora. Ndak resen karo aku. Aku ae munafik kok sampai ora. Loh. Loh iya, enggak usah marah kalau dimunafik-munafikin orang, memang munafik. Dan enggak usah munafik-munafikin orang, nyatanya bisa padha munafike. Wong atine karo tinggane ra padha. Sikape ketok. Bahasa tubuh itu kelincutan munafik itu. Kelincutan itu, melihat kebenaran itu kelincutan. Karena sikapnya sama hatinya enggak klop. Hati itu tidak pernah bohong. Ya tahu ini, enggak pernah tahu hati itu. Oke udah. Loh, aku munafik masa sampai ora. Enggak raisen dia orang. Saya guyu gitu. Gua kayak sholat isya subuh berjamaah terus saja. Podo dibul. Munafik kan. Ayo. Halo bro. Paham ya? Tahu orang kan gaya-gaya. Orang sholat isya jamaah, orang sholat subuh jamaah. Munafik. Apa mulai orang sholat Jumat? Parah. Munafik. Kalau anak tambah gede, munafik. Wis lah diakoni wae ora apa-apa. Loh, sama Allah tuh
modalnya jujur. Nah kita boro-boro jujur sama Gusti Allah, orang ada jujur ya. Elek ngaku apik. Elek kok ngaku, elek kok merasa baik, jelek kok merasa baik, salah kok merasa benar. Mestinya jadilah manusia yang benar dalam rasa. Jangan merasa. Jadilah manusia yang baik dalam rasa. Jangan merasa. Iya. Jangan sok paling iman dhewe wong munafik. Ora iso ana subuh Jawa ya munafik. Miturut dawuhe Kanjeng Nabi. Hadisnya jelas ya, padha-padha. Kitabe sampean nggih ngoten. Nggih. Lho. Ah terus iki pitutur. Yen durna awake dhewe munafik apa ora? Kalau munafik, iya lah pun aku munafik. Lah beda tuh. Kalau aku munafik baru sampai napa? Halo bro. Wah repot ngaji. Lah. Ora urusan. Apa nek ngaku-ngaku iman lu mesti mlebu swarga? Pokoknya ngaku-ngaku ulama, ngaku alim, ngaku kiai, ngaku ini mesti selamat. Wong jenenge selamat urung karwane selamat kok. Loh, Bal'am bin Ba'ura itu diabadikan di dalam Al-Quran, ulama besar Bani Israel. Dikutuk sampai diibaratkan seperti ansu. Ulama asu, ada ulama asu, dilatih melet, itu di Quran ada salah. Barseso, oh ulama besar hebat. Bal'am itu saingannya Nabi Musa. Diwingi jabatan, mau diwingi duit telak dia. Tadi Allah Subhanahu itu duit ku tak kai kursi kamu jabatan ini. Ada enggak yang begitu? Di zaman Bani Israel. Sekarang wah sampai lagi enggak jangannya. Pelacur ahli surga ada. Bagusnya Allah. Ya kan? Ada pembunuh 100 orang ahli surga. Kitab Riyadhus Shalihin. Makanya jadi standar keselamatan itu Allah dan Rasul, bukan pemerintah. Pokoknya tidak pemerintah mesti selamat, kurang-kurungan bro. Fir'aun itu penguasa besar di zamannya. Semua orang kroni-kroni yang dekat sama Fir'aun tenggelam semua. Standar itu Allah dan Rasul keselamatan itu. Kemarin sudah kita bahas ya. Sertifikat keselamatan itu sudah diserahkan sama Rasulullah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi diserahkan. Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan buatmu wahai nabiku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullah, rahmat Allah untukmu kasih sayang Allah. Wa barakatuh, dan keberkahan Allah untukmu wahai Nabi. Sertifikatnya udah dikasih Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad kalau nggak ingat sama keselamatan umat. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad yang nggak memikirkan keselamatan umat. Dan bukan umatnya Nabi Muhammad yang nggak memikirkan keselamatan umat. Nabi Muhammad memikirkan. Aku selamat. Aku dapat sertifikat keselamatan dari Tuhan. Umatku? Umatku ya Allah. Akhirnya Rasulullah menyatakan,
assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Iya ya Rob, keselamatan buat kami ya Rob. Tapi tolong ya Allah, berikan juga keselamatan kepada hamba-hambamu yang soleh. Standar keselamatan Rasulullah dan salafus soleh, bukan penguasa, bukan konglomerat, bukan kaum intelektual, bukan orang alim. Halo bro. Fir'aun penguasa, diadab sama Allah, dan selamat. Korun konglomerat top, kunci gudangnya aja dibawa pakai unta, ditenggelamkan oleh Allah sak kroni-kroninya. Oke bro. Haman itu ahli sains dan teknologi intelektual di zaman Fir'aun, coba Fir'aun yang pernah mau membuat menara pencakar langit. Untuk apa Haman? Ngintip Tuhannya Musa. Loh, gendeng loh. Haman saking inteleknya itu sampai Tuhan mau diintip. Di Jawa cuma Joko Taro. Ngintip Widodari, jenenge Nawang Wulan. Itu di Jawa. Di Mesir sana namanya Haman, mau ngintip Tuhannya Musa. Oh, Allah mau diintip. Wah, gitu lah. Saking inteleknya. Enggak selamat loh. Bal'am bin Ba'urah enggak selamat. Ulama besar zaman Bani Israil. Barseso mendelep. Nah, jadi kalau mau gaul, mau berdekatan berwala itu jangan diukur dari tampilannya, titelnya, apanya, ketokohannya, enggak jamin tokoh itu. Jadi itulah sejauh mana kekuatan hatinya untuk condong kepada Rasulullah dan salafus soleh, karena Allah sudah limpahkan itu kepada Rasulullah. Makanya hadirnya Rasul itu adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil. Oke. Wah, matematik ini. Oke, ya. Nah, bisa jadi ibadah begini, ngajinya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, bisa aja membuat kita nggak selamat. Standarnya apa? Kecenderungan kolbumu kepada siapa? Halo? Kalau niat hajimu biar nanti pulang haji jadi tokoh masyarakat, itu nafsu bro. Bisa aja kita ngaji karena nafsu. Bisa aja sholat karena nafsu, sedekah karena nafsu, puasa karena nafsu, haji karena ini. Apapun yang kita lakukan kalau karena nafsu itu tidak diterima sama Allah. Makanya di sini kita harus bisa bedakan apa bedanya nafsu dan bagaimana membedakan dengan hati nurani. Ngaji kita ini karena hati nurani apa karena nafsu? Oke bro. Makanya ada ahli ibadah kok nggak selamat. Di sini adanya. Nah, kecenderungan kolbumu kemana? Ke Allah, ke Rasul, salafus soleh, apa-apa. Cirinya nafsu itu dia melakukan aktivitas ibadah, banyak permintaan dan banyak keinginan dan kepentingan. Pasti nafsu. Ya jangan harap diterima. Nah, kita ngaji pengen apa? Bukan pengen jadi kiai, bukan pengen jadi ustaz. Pengen dipanggil ustaz terus besok diundang tahlilan berkatnya double, amplopnya tebel, gitu bukan gitu. Nah nih,
Jangan rata jumlah tahlilan. Oh, latihan mimpin tahlil ora gelem. Nyuwuk ya emok. Sumpah. Nyuwuk. Iya kan, sholat kita. Wah, permintaannya banyak banget. Sholat kita gak jelas, permintaannya banyak. Oh, aku tak sholat Tuhan. Ben dagangan laris. Urung salate urung wis dagangan laris sik sing dipikir. Salate urung. Kadang-kadang malah ora sido. Itu nafsu itu begitu tuh. Aku tak sedekah. Ben dipoto. Engko dianggap dermawan. Sedekah dulu. Itu nafsu tuh. Aku tak kaji ya, nek wis kaji pulang biar dianggap tokoh masyarakat, kajine bro. Kepinginannya sih, itu nafsu emang itu cirinya nafsu itu banyak keinginan, banyak permintaan. Coba. Sholat duha rong rakaat paling. Paling akeh papat. Urung tahu walu ya. Oh, walu tahu. Jarang. Paling papat. Kadang-kadang Ngono iku wah somen. Allahumma in kana rezeki pisan ae Pak Anjiru. Ya Allah kalau rezekiku di langit coba turunin. Emang anak buahmu Gusti Allah kok nurunin kok ngomong-ngomong. paling gampangnya begitu Pak, punya nadanya. Ya in kana bil arti Pak. Kalau rezeki di dalam bumi ya keluarin dong. Wah, iki piye? Ya, Sholat 4 rakaat yang memerintah Gusti Allah. Allah itu tidak butuh sholat duhamu. Dikira kalau kita sholat duha terus Gusti Allah untung. Apa nek wong sak donya ora sholat Gusti Allah rugi? Itu paham bro. Jangan nafsu. Ibadah kok nafsu. Dikira nafsu ibadah ya apik. Dirasa-rasanya ya ngono ya. Oh cocok. Cocok. Wah, jalan. Nah, jebul kayak gitu mentalnya. Ngono. Iya. Iya. Oh, gue lah. Tandanya hati nurani itu dia melakukan sesuatu hanya sebagai wujud rasa syukur. Lah kok wujud rasa syukur? Allah sudah memberikan segala-galanya. Dunia seisinya udah dikasih, belek udah. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sumastawa ila samai fasahuwa huna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah zat yang telah menciptakan bumi ini untuk kalian, semuanya yang di bumi untuk kalian. Sumastawa ila samai, kemudian Allah tunduk ke langit. Fasawwahuna sab'a samawat, lalu diciptakan 7 lapis langit untuk kalian. Loh. Apa yang belum dikasih? Halo, belum. Itu yang di luar diri kita loh, Pak, itu. Bumi digelar untuk kamu semuanya. Diciptakan 7 lapis langit untuk kamu semua. Wa ma bainahuma, bahwa apa ada yang di antara keduanya untuk kamu semua. Coba. Sampai Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, perempuannya lebih banyak dari laki-laki. Mulane yo nek arep rabi telu, loro, telu, papat. Suruh Allah, nyoh. Orang piye to? Lho sing salah sampean ora gelem rabi. Ya mandi ya. Sing salah sampean ora gelem rabi. Halo bro, blok lah sih kan, bertahan belum rapi. Iya kan, pankihu ma tobalakum menanisa masna wasulasa urba. Gila, nikahi olehmu
Wanita-wanita yang kamu senangi boleh 2, Enggak, boleh 3, boleh 4. Iya tak? Beriman sama Quran kan? Iya. Tapi tidak bisa merasa adil. Lah, Satu iya. saja. Asik. Satu aja. Dua cemburu. Oke udah. Loh. Kurang apa Allah? Apa yang nggak diberikan kepada kita oleh Allah? Itu yang di luar diri kita itu. Belum yang diri kita. Loh. Milik Allah itu loh. Rohnya Allah itu ditiupkan. Yes. Kasih kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan ke dalamnya itu rohku, sampai kayak gitu tuh. Nah, yang lain diciptakan kan tadi. Aku ciptakan bumi, langit untuk kamu. Aku tiupkan rohku. Nah, roh ditiup. Bukan. Yang ditiup yang keluar apa? Angin. Angin dah. Nah, wujudnya roh begitu ditiup apa yang keluar? Keluar masuknya angin. Napas. Apa dikira napas itu murah? Hah? Wow. Lo tak tuku napas modal piro? Lu kedepan. Isih arep ngeluh meneh. Baru nggak makan sehari aja. Ya kan? Itu aja sebenarnya kalau mau nyari ya ada lah. Sampai nggak ada, kok zaman sekarang ya. Pantas nggak lo? Masih mau nuntut apa lagi? Oh iya, nggak pantas lo. Jangan nafsu. Ini lo keselamatan. Sebetulnya. Keselamatan itu di sini. Cenderungan kita. Mau minta apa? Kita ibadah ini wujud rasa syukur. Karena apa? Kita sudah menerima anugerah Allah yang luar biasa. Yang kalau kita hitung-hitung kita tidak mampu menghitungnya. Sekalipun semua pohon-pohon ranting di muka bumi engkau jadikan pena. Air laut engkau jadikan tinta. Lalu engkau gunakan mencatat nikmat-nikmat Allah. Niscaya air laut kering dan di daratan akan habis. Niscaya nikmat Allah belum tercatat seluruhnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Waktu khotbah. Waktu Khotbah. rokok ente. Kamu. Loh, jadi ini loh wujud rasa syukur gitu. Makanya di Quran kulu wasrobu min rizqillahi halalan thayyiban. Yahu ta'budun. Kulu makanlah kamu sekalian. Wasrobu minumlah kamu. Udah suruh mana. Minum. Mirizkillahi dari rezeki Allah halalan thayyiban yang halal dan yang baik. Jadi yang penting halal. Klepon ini halal ora? Halal. Klepon ini halal ora? Dibuat dari apa klepon itu? Ketan. Dalamnya diisi apa? Gula. Ada yang haram nggak? Gula. Siapa yang bilang klepon nggak Islami? Watak nggak sih bisa? Klepon dia rokok di haram-haram, tapi klepon barang di haram. Kurang kerjaan. Gawean Kepintaran tadi kacau. ada yang begitu? Coba itu. Allah perintah kulu wasrobu mirizkillahi halalan thayyiban, makanlah dan minumlah olehmu dari rezeki Allah yang halal dan thayyib. Nah wis mangan krasa enak, waskuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya kepada Allah beribadah. Jadi ibadah itu bentuk rasa syukur. Orang nuntut macam-macam kae. Kan udah dikasih. Berarti kalau habis sholat kita nggak usah doa, Pak? Iya. Kalau habis sholat nggak usah doa gitu. Alhamdulillah Loh, terus. di dalam sholat ya wis ndonga kok. Jadi kelancing dong jadinya. Salah kencing nanti. Sampai duduk antara dua sujud itu Rabbil firli
warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Kok ora donga? Upama dikekno kabeh 8 iku apa gak? Wah, nampane wis kangelan, Pak. Urip diampuni oleh pangeran. Dikasih sayang. Wajburni dilapangkan, dimudahkan urusan. Warfa'ni derajat diangkat. Warzuqni ya kan rezeki. Terus apa namanya? Wahdini kasih hidayah. Wa'afini dimaafkan. Ya, wa'afini diberikan keafiatan, keselamatan, kesehatan. Wa'afani dimaafkan kesalahan. Arep njaluk apa meneh. Sing urung ana njaluk bojo meneh. Aku ora tau ndonga ngono kae. Mae. Sing urung ana njaluk bojo meneh. Iya kan? Sejane, nah itu loh. Sebetulnya kita ibadah itu pakai nafsu apa pakai hati nurani. Makanya kasus bisa bedakan ini. Insya Allah kalau dengan hati nurani semua dia lakukan itu harus semata-mata mentaati Allah dan Rasul dalam rangka menggapai ridho Allah. Karena menuntut pengen macam-macam nanti kalau nggak keturutan terus kuciwa. Kecewa itu nggak enak, kecewa itu. Udah kecewa. Wis bakal Gusti Allah sing enak. Kafir kowe alhamdulillah. Ngono wae, wis pokoke. Munafik kowe alhamdulillah. Ngono wae. Musyrik kowe alhamdulillah. Ngono ya. Pokoke bersyukur, aku bersyukur iso ana kowe sing paling iman. Ngono. Kok alhamdulillah aku bersyukur, alhamdulillah aku musyrik kok iso ana kowe sing paling tauhid. Ya ta? Aja wedi. Sing dadi lak nyata. Sing dadi nyatane. Ayo nyatane buktekno. Itu buktekno. Gampang kok. Carane bedakno ya itu tadi kata Nabi ya. Farqu ma bainana wa bainal munafiqin annahum la yastati'una hudurul isya'i wa suki fil jamaati al-batin. Perbedaan antara kita dan antara orang munafik bahwasanya mereka tidak mampu, tidak sanggup sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ya kan? Kerasa. Jadi iman kita udah mantap belum? Belum. Munafik orang. Ini. Oh, ini dong aku dewe-dewe. Oh, munafik kamu marah. Kalau gitu dong aku dewe. Beda kan? Aku rasa munafik ngomong dong aku dewe-dewe. Wes ta, jangan putus asa. Gitu, ada solusi. Ya, tapi yang engko ya rasa kesusun. Sudah apa? Sing dadi lah nyata. Paham ya? Udah begitu aja, enak. Wis to, wis ora usah cerita. Berapa enak, makanya carilah majelis taklim yang membuat kita tersinggung. Jadi kok kalau ada majelis taklim kita duduk kok kita tersinggung, itu jangan begitu tersinggung sesok terus mutung. Ini di pengajian tersinggung mutung. Wah, motor kan malah orang untung malah buntung nanti. Carilah majelis taklim yang membuat kita tersinggung, kemudian gumregah hatinya untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Oke, Bro? Gampang kan? Oh, mangan golek sing ono rasane kok. Nggih. Ora ono rasane ya ora. Ya itu. Nah, enggak ada tapi tahu rasane. Ngono lah. Ya aneh. Wah, ya, udah lagi ngaji lagi ya. Aku seneng gitu. Ya, udah begitu aja. Ya. Orang kalau rutin minum jamu sesuai dosis sehat nggak? Sehat. Tapi kan pahit. Sehat. Pahit bikin Sehat.
tersinggung mau bikin kita berubah menuju ke selamat. Daripada dikasih yang manis-manis nanti lama-lama malah kencing manis sama. Banyak orang pada sakit gula karena ngajinya manis-manis terus. Semangatnya manis-manis, yang pengajian dikasih yang manis-manis. Kenceng sidik tersinggung. Nah, ngono itu yo. Kulil haqqo walau kana murran. Bolah dia semua yang ngono. Iya kadang-kadang ngono pidato. Katakan yang kebenaran itu. Walaupun pahit, benar itu pahit karena benar itu mesti bertentangan dengan hawa nafsu. Yang ini kita pahit. Sembahyang capek-capek dengkul pegel ora oleh ndonga. Ya atine gerutu. Padahal dia yang tidak sadar. Padahal tidak sadar itu umpamane wong klenger. Pingsan. Makanya terus insya Allah manusia terus gimana terusin itu yang bikin itu yang kita pengen jadi macam-macam itu benar jadi manusia ngaji ini ya enak benar ini ngerti-ngerti subuh gitu belum jam ngerti-ngerti subuh belum jam Nah, dong, masih tengah 11. Iya. Tak baca semua gitu aja. Nah, kita lanjut ya. Wa waradana man sholal isya fi jama'atin kana fi dhimmatillahi kata yusbika. Wa man sholal subha fi jama'atin kana fi dhimmatillahi kata yumsia. Artinya bahwa roda dan telah datang keterangan anaman sholat isya fi jama'atin bahwasanya orang-orang yang mengerjakan sholat isya dengan berjamaah karena fi dhimatillah maka dia berada dalam tanggungan Allah hatta yusbiha sampai pagi. Orang yang sholat isya berjamaah dia ditanggung oleh Allah sampai pagi. Allah menanggung. Kita dapat jaminan begini dari Pak Lurah, ya seneng nggak? Dia ngasih jaminan Allah, wis aku sih kamu. Yang penting sholat isya jamaah ditanggung sampai subuh sampai pagi. Nah, supaya nyambung tanggungannya, wa man sholat subha fi jama'atin kana fi dhimmatillahi kata yumsia. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah sampai sore. Ini maghrib, ya. Nyambung. Sore masuk malam terus. Kita hidup berada dalam tanggungan Allah. Wis kabeh ditanggung Gusti Allah. Kalau tanggungan Allah itu rezekine teko ngene, Mas. Gusti Allah ini. Dung nek kabeh. Dung. Sing nanggung Gusti Allah. Dung. Orang udah golek jupuk bareng lu enggak. Tenang. Ya, orang-orang belum mlebu rene. Ngono ya. Ya ora juga ya ora. Lho kan ketika mulai lho kan kok amplop ae ngono. Bari kapan ketularan? Tenan bae. Kayak kalau bapak mas. Oh ya, wah, wis pirang-pirang tahun ngono iki. Iya tahun kowe. Dan kalian semua menyaksikan itu. Lho, wes esuk nek wangi turu, kali turune rada terang. Tis lagi ngopi ora pacitane. Ontong enggak tahu sumedang. Jas. Orang dadane perapatan, orang dadane sumedang isih. Tung rokok. Gimana aku nggak pernah nyari-nyari. Menerima yang Bandung, apa yang datang di depan saya itu rezeki saya hari ini. Mereka aku jamaah terus. Subuh asal maghrib bisa semua duka jamaah, wajib terawih jamaah, kiamat jamaah terus. Orang lain. Zaman orang dulu orang ngerti tak? Orang ngerti sama. Wani ora jamaah terus. Nah iya Pak. Wah imam itu
kono Masjidil Haram kono. Dia enggak percaya. Delok nek kubah sing ngono. Itu nanti nyampainya mana? Iya, kayak tempat bapak duduk. Wah, sopan. Tenang. Aku dapat ilmu gini di Mekah. Ilmu yakin. Nah, ada ya. Ditanggung sama Allah kok susah piye loh. Ini masa Nabi bohong ini, Nabi yang bilang. Qala alaihi salam fala yatlubanakumullahu bisain min dimatihi yanha anit ta'arrudi liman huwa fi dimatillahi bisain minasu'i wa qad balaguna anal hajjaja ma'a jurihi wa zulmihi wa ta'addihi li hududillahi kana yas'alu kulla may yu'ta bihi naharon hal sholaita subha fi jama'atin fa in qala na'am qalla sabilahu makhafata ayyatlubahu Allahu bisain min dimatihi. Ini cakep banget ini. Iya kan? Apaan? Apa? Tahu artinya Lu kok main manggut-manggut iya? Tak kira paham. paham. Oke, tak Rambut paham. manggut ngancuk. Qala alaihi salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yatlubannakumullahu bisain min dimatihi." Maka janganlah Allah menuntut kalian dengan sesuatu dari pertanggungannya, ya. Jadi jangan sampai kita dituntut Allah dengan sesuatu yang sudah ditanggung. Kalian jangan menuntut Allah dengan sesuatu yang sudah ditanggung. Udah ditanggung sama Allah kok masih nuntut. Masih nuntut rezeki itu tanggungannya siapa? Allah. Lah iya, lah kok sampean pikirin? Mungkin kita mikirin rezeki. Iya. Rezeki harus dipikirin. Rezeki itu udah ada petugas. Yang nanggung Allah, petugasnya sudah ada yang tukang menyampaikan. Dan dia tidak pernah ngentitan. Gak bakal diintit. Walaupun jujur kita tidak pernah tahu rezeki kita itu ada di mana. Tetapi rezeki itu tahu kita ada di mana. Loh. Ayo jangan bisa niru ini, orang aku saya. Rezeki. Karena ada petugasnya yang jelas. Bener loh. Itu ngikutin kita terus loh. Pamit loh. Diri kita. Orang dulu nyebut dulur sejati ya. Dulur. Ya, dia akan baik sama kita selama kita ada di jalan kebaikan. Di jalur yang benar. Tapi nek ora ya ora semua. Kowe kelakuanmu aku males ndak kecapretan. Orang melok mangan nangkane kecapretan. Ulute. Itu intinya itu. Wes dah pokoknya. Nah, yanha ta'arud. Nabi melarang dari merintangi kepada orang yang berada dalam tanggungan Allah, bisain dengan sesuatu minasui dari kejahatan. Jadi orang yang ditanggung oleh Allah itu nggak ada boleh orang merintangi dia dengan kejahatan, nggak bisa. Allah yang nanggung. Makanya sampai ada ceritanya. Waqad balagona anal hajjaja ma'ajurihi wa julmihi wa ta'adihi li hududillahi karena yas'alu kula mayyu'ta bihi naharon hal sholaita subha fi jamatin fa'in qala na'am qala sabilahu makhofata ayat rubahu Allahu bisain min dimatihi. Jadi telah sampai satu riwayat atau cerita waqad balagona anal hajjaja bahwa ada seorang raja namanya Hajjaj, Raja Hajjaj. Ma'ajurihi, ya. Dia itu raja yang tidak adil. Jul, ya. Wadulmihi, dan sangat dolim. Raja yang enggak adil dan sangat dolim. Wa ta'addihi li hududillah, dan melampaui batasnya pada hukum Allah. Dia bikin hukuman itu sadis, melampaui batas. Ya. Itu aja karena yas'alu kula mayyu'ta bihi. Dia raja yang dolim, yang tidak adil itu selalu bertanya kepada setiap orang yang didatangkan kepadanya.
Kalau ada orang dibawa menghadap kepadanya, orang bersalah untuk itu, naharun di waktu siang. Naharun itu siang artinya, bukan sore ya. Itu asal didatangkan, ini orangnya begini, dapat laporan ini, ditanya dulu. Kalau didatangkannya waktu siang, ditanya, hal sholat subha, apakah kamu tadi sholat subuh? Misalnya didatangkan di waktu jam siang, itu, tengah hari ini, ditanya, kamu tadi sholat subuh berjamaah enggak? Raja yang dolim itu masih nanya gitu. Ya. Hal sholat subha fi jamaatin, apakah kamu tadi sholat subuh berjamaah? Fa'in qala na'am, maka jika orang yang didatangkan menjawab, iya saya tadi subuh sholat berjamaah, qala sabilahu, maka orang itu dilepaskan. Dilepasin, nggak dihukum. Gara-gara sholat subuh. Kalau didatangkannya siang kok subuh, dilepasin. Ditanya dulu pasti, kamu sholat subuh jamaah itu? Iya, dilepasin. Ya kalau datangnya sore, ya kamu misalnya datangnya pagi sebelum subuh, tanya sholat isya enggak? Nanti gitu. Enggak dia lepas. Kalau datangnya pagi, gitu. Kenapa? Makhofata ayat lubahu wahu bisain min dimatihi. Karena dia takut bahwa Allah menuntut kepadanya dengan sesuatu dari pertanggungannya. Takut nanti dia dituntut oleh Allah dengan sesuatu yang menjadi tanggungan Allah. Dia berani berbuat jahat sama orang yang ditanggung oleh Allah, nanti tanggung jawabnya berat. Orang aja yang dolim aja takut gak mendolimi orang yang sholat subuh berjamaah, karena dia ditanggung oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya, cukup. Demikian tabarukan kita menasihati dunia wal wasaya al-imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur qiraah serta rujuk kita pada malam hari ini. Kayaknya kurang sedikit ini. Tanggung ya. Tak kira titik itu tadi ya. Nah kita lanjut dikit lagi. Wa'id qad arabta min qablu ma warada an Rasulillah alaihi salatu wasalam minat tafidati fi tarki jamaati min ghairi udin sahihin. Ya. Wa'id qad arabta, dan ketika engkau telah mengetahui, ya, min qablu dari sebelumnya, sebelum ini, ma warada an Rasuli alaihi salatu wasalam, keterangan-keterangan yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, minat tasdidati, dari hukum-hukum yang keras fitar kejamaati, tentang meninggalkan sholat berjamaah menggori udin sohikin, dengan tanpa udur yang soheh. Ya kan? Sesungguhnya kan kita sudah tahu sesuatu yang datang dari Rasulullah dari sebelum ngaji ini, sebelum sampai halaman ini sudah diterangkan tentang betapa kerasnya ya tentang meninggalkan sholat berjamaah. Hukum-hukum yang keras orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur yang sahih. Rasulullah kita udah tahu itu semua. Makanya sekarang kalau udah tahu ya, wallahu a'lam bishawab, tinggal outputnya. Ini input. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang muslimin, mukminin, mukminin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahli minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
benar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, sampaikan, dimusyawarahkan nanti sambil ngopi dan rokokan bersama. Demikian, salam segelwaras, selamat wilujeng, rahayu lir sambi kolong, tebih saking rukjo, salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua, barokah manfaat di dunia wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. In uridu ila islah ma taqaw wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam